Yang membuat marketing itu namanya rusak itu ya orang marketing sendiri. Maksudnya apa tuh Pak? Advertising dibikin terlalu berlebih-lebihan. Akibatnya orang gak percaya dong. Orang menganggap marketing itu adalah selling. Selling itu cuma one part of marketing. 1/9. Namanya orang sales, kerjanya dari commission. Ya otomatis dia ngomong gede aja. Nabi Muhammad membesarkan bisnis itu dengan apa? Dengan cara kejujuran. Jadi jangan sampai di podcast ini Sekolah Sukses ini kan is a brand. Orang di sini dipancing, kenapa kok sukses? Dia ngomong-ngomong gak karuan yang dia tidak lakukan. Ya. Mesti dijaga itu. Hermawan Kartajaya merupakan sosok penting dalam dunia bisnis global, terutama sebagai Bapak Marketing Indonesia dan pendiri Mark Plus. Buku Marketing 3.0 yang ditulis bersama Philip Kotler merupakan pencapaian fenomenal bagi Hermawan Kartajaya yang menandai pengakuan dunia terhadap pemikiran orisinal dari Indonesia dalam industri pemasaran internasional. Karya ini bukan sekedar buku teks biasa, melainkan sebuah sejarah baru bagi intelektual nasional karena Marketing 3.0 telah diterjemahkan ke dalam 27 bahasa di seluruh penjuru dunia. Saya jadi ambasadornya Islam. Bahwa Islam yang sesungguhnya itu adalah Islam seperti itu. Dan diferensiasi yang terkuat, kalau 3.0 tadi harus jujur. You don't need to be better, you don't need to be the best, you just need to be different. Dan kediferentan yang paling besar itu adalah kejujuran, human spirit. Ya. Sekolah Sukses dimulai. Barusan sebelum kita syuting, ternyata Pak Hermawan sendiri tuh kalau misalnya di interview selalu membagi jadi 3 bagian. Iya. Why, what, how. Nah, boleh di ini dulu nggak? Elaborasi dulu nggak? Kenapa selalu why, what, how? Bukannya ada yang namanya 5W, 1H? Ya, terlalu panjang itu ya. Tapi semua persoalan itu bisa disimplify menjadi why, what, how. Kita itu mesti tahu why-nya supaya tahu reasoning, itu namanya reasoning. Kayak sekarang AI itu akan menjadi agentic AI itu kan, kalau AI itu sudah mereasoning sehingga dia bisa mengambil keputusan dalam how kan. Oke. Kalau sekarang ini AI sekarang itu kan cuma what-nya aja, ditanya apa jawab apa. Betul. Tapi kan kalau enggak ditanya dia kan enggak bisa inisiatif. Betul. Nah, orang untuk berinisiatif itu biasanya langsung ke how. Tapi sebetulnya how itu tactical. Harus ada what-nya. What itu adalah strateginya, ini tacticalnya. Why ini adalah reasoningnya. Nah, jadi apapun sebetulnya kayak itu mulai course-nya dari Australia dulu. Kalau if you are invited to one party, tahu-tahu disuruh ngomong, nggak pakai persiapan, langsung sambil dipanggil ngomong itu why, what, how mesti di sini. Mau membahas mengenai tempat ini. Ya why tempat ini dulu ada. Right. Rumah Sakit Mayu itu didirikan kenapa? Karena gempa bumi dulu di sana itu. Yeah. What? Siapa yang apa pendirinya? Karena gempa bumi banyak yang mati, mesti ada rumah sakit. Tapi how? Dokter Mayu lah dipanggil untuk bantu sama suster-suster Katolik yang waktu itu ada tempatnya kena gempa bumi, itu kan gampang aja why, what, how. Semua itu why, what, how sebetulnya. Pidato itu mestinya why, what, how. Jadi sebelum kita, berarti podcast ini pun juga why, what, how nih ya. Sebelum nanti kita bakal ngobrolin soal how-nya, apalagi kita udah masuk di marketing 7.0. Yang saya tahu dulu itu masih marketing 2.0. Belum ada. Yang paling lama itu 3.0 memang. 3.0. Nggak pernah ada 1.0, 2.0 langsung 3.0. Langsung 3.0. Nah, tapi sekarang sudah nyampe di marketing 7.0. Baru seminggu itu. Ini baru terbit seminggu nih waktu kita ngambil di podcast Amerika ini. Itu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, I wanna know why-nya Pak Hermawan sendiri untuk masuk marketing di Indonesia gitu, menjadi bapak marketing di Indonesia. Ini, jadi aku diriin marketing tahun 1990, 1 Mei 1990. Sebelumnya aku direktur Sampurna. Sebelum Sampurna aku kerja sama PT Panggung Elektrik Industries di Surabaya 5 tahun, dan sebelumnya 20 tahun guru kan. Guru. Jadi aku ini sudah tua. Lahir tahun 47. Ini kan 78. Betul. Tahun lalu 78, tahun ini 79. Jadi berarti why-nya kenapa kok marketing? Karena pada waktu aku ngajar 20 tahun, aku ngajar matematik tak buat simplified. Dan murid-murid seneng.
Aku enggak tahu kalau itu marketing. Akhirnya setelah sekolah di Universitas Surabaya karena ngajar 20 tahun di Saint Louis Surabaya, enggak lulus ITS karena kesenangan ngajar, itu akhirnya kan ketahuan 15 tahun ngajar, loh kok tidak ada S1-nya. Nah, mau balik ITS malu sudah tua. Jadi sekolah Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, didaftarin murid. Disitulah aku berkenal dengan marketing. Tak pikir-pikir, iya ya, Indonesia ini butuh marketing. Dan tidak ada konsultan marketing, advisor marketing. Kalau sekarang semua orang masuk marketing karena persaingan tuh. Waktu Pak Harto tahun 90, mana ada, semua harus ngelobi cendanan istilahnya. Melobi penguasa, dan memang Pak Harto masuk akal sih pada waktu itu kalau Indonesia masih miskin ya diserahkan saja kepada anak-anak. Kalau saya punya 10 anak, saya punya uang 1.000, tak bagi-bagi 100 hilang semua kalau enggak bisa dagang. Enakan tak kasih 3 orang yang bisa dagang, nanti 3 orang ini bagi yang lain-lain. Karena itu dikasih monopoli semua. Monopoli tepung, monopoli apa. Jadi aku lihat tahun 90 itu kan Pak Harto jatuh 98 ya. Betul. 8 tahun sebelum Pak Harto jatuh. Waktu jadi guru itu ketahuan enggak punya ijazah S1, sekolah Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, enggak pernah kuliah karena mangkel kelihatan dari ITS kan otak kiri gitu, STEM gitu otaknya. Terus masuk space ini otak kanan kan Pak. Ekonomi bisnis kan otak kanan. Mangkel gitu kok enggak pakai reasoning yang kuat sih. Kok wis pokoknya marketing gini hafalin gitu Dok. Jadi akhirnya aku sadar bahwa iya ini semua bisnis ini di Indonesia kalau yang gede-gede itu monopoli. Jadi ya. Tapi pada satu ketika pasti berubah ini. Masa mau gini terus? Benar. Jadi pada waktu 98 Pak Harto jatuh, barusan betul-betul kejadian itu yang tak impi-impikan tahun 90 itu kejadian. Jadi 90 aku mulai bikin marketing, itu sudah ada di belakang kepalaku bahwa monopoli ini tidak akan terus ini. Wow. Pasti ada persaingan. Ya. Ya toh, bisnis terutama ya. Sekarang persaingannya persaingan politik, persaingan jadi presiden, persaingan jadi apapun politik, orang politik belajar. Tapi pada waktu itu kan enggak. Pokoknya Golkar itu ya menang terus. Betul. Presiden Pak Harto terus, cuma tinggal milih wakil presidennya gitu. Dan menterinya ya sudah ditentukan Pak Harto. Jadi wis ya nurut aja sudah. Tapi saya tahu. Enggak akan lama. 1 Mei 1990 dan itu kejadian 98 loh. 98 di Mupeng. Saya kebetulan 98 itu hoki. Saya sudah ketua Asia Pacific Marketing Federation. Lah karena sekolah ITS tidak lulus, sekolahnya lulusnya ekonomi jurusan manajemen marketing Universitas Surabaya, akhirnya ya sudah. Aku jadi ketua Indonesia Marketing Association, akhirnya saya jadi ketua Asia Pacific Marketing. Karena 98 kan Asia krisis. Yeah. Daniel, tidak ada yang mau. Ya aku aja sudah. Wow. Jadi berapa negara itu milih aku, dan akhirnya karena aku ketua Asia Pasifik, Indonesia krisis 98, diundang ke Moskow. Diundang ke Moskow, dan disitulah ketemu Philip Kotler. Wah ini banyak marketing ini sudah. Iya. Ngomong di Russian Marketing Federation yang mengadakan World Marketing Summit istilahnya mereka. Tapi untungnya mereka itu tidak bisa bahasa Inggris. Pasif dok. Jadi ya kita dibiarkan berdua. Oh kapan lagi nih ketemu mbahnya marketing. Seorang Philip Kotler. Memang senang marketing karena kebutuhan nanti di Indonesia kira-kira berapa tahun lagi sejak 90. Jadi akhirnya Markpers itu baru mulai bisa bergerak itu 2000. Sesudah buku saya sama Philip Kotler itu terbit tahun 2000. Jadi buku saya yang pertama itu, ini kan buku ke-14 ini minggu lalu. Repositioning Asia. Dia cuma tanya gini, Hermawan, kamu orang Asia kan? Iya. Wah Indonesia the most crisis hit country ya. Ya memang 98 kita minus 13 dan Pak Harto yang kuat gitu tahu-tahu jatuh. Utang berapa sama IMF dan sebagainya. Kerusuhan kemudian aduh. Iya. Kamu kira bisa berdiri lagi enggak Asia ini? Bisa. Makanya kita nulis buku yang pertama terbit tahun 2000. 98 mulai ditulis. Ketemunya 98.
Itu tahun 2000 itu namanya repositioning Asia. Jadi Wow. Asia itu akan terbit kalau akan bangkit lagi kalau direposisi. Hmm. Aku masih ingat tidak boleh ada KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Harus BTP. Bersih, transparan, profesional. Yang katanya Pak Ahok akhirnya, lu itu nama saya itu katanya. Basuki Cahayapurnama dan adiknya juga saya kenal, Basuri Cahayapurnama BTP. Lu Pak aku itu. Ya tapi enggak daftar toh. Jadi aku ambil BTP-nya. Jadi pada waktu repositioning Asia itu kita sudah meramal, Daniel. Wow. Bahwa Asia itu akan berubah asal enggak KKN-nya. KKN itu bukan monopoli Indonesia loh. Waktu itu di Jepang juga sama, di mana-mana sama, cuma yang paling parah Indonesia. Karena KKN-nya paling parah Indonesia. Jadi akhirnya kita tulis di buku 98 itu, aku masih ingat aku nulis satu halaman khusus untuk Mahathir, dan Mahathir menerima aku di istananya yang baru di Putrajaya karena dia senang tak tulis di situ, Malaysia lah yang berani melawan IMF. Wow. Jadi yang lain disuruh utang tapi dikasih syarat tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Malaysia ngelawan, melawan waktu itu, melawan IMF. Pak Harto yang kuat gitu, nurut sama IMF. Kita kecewa juga. Terus akhirnya Marketplace itu mulai bergerak tahun 2000. Jadi bayangkan 1990 sampai 2000 kita itu menderita. Koar-koar bilang ini loh ada ilmu marketing, why-nya tadi Gak ada yang peduli. yang wong gak perlu kok. Iya. Wong monopoli kok. Iya. We don't need marketing. Iya. We need human resources. We need accounting. Kalau accounting kan diperlukan. Cuan toh. Dari dulu cuan itu penting. Tapi tidak ada persaingan. Tapi aku yakin pada saat ketika akan dibutuhkan. 2000 baru mulai. Turning point tersebut. Bersama dengan buku saya yang pertama namanya Repositioning Asia. Tidak dibawa di sini. Jadi kalau tak ingat-ingat, Marketplace itu 35 tahun sampai sekarang ini masuk tahun ke-36. Tiap 10 tahun itu ada lompatan. 2010 itu kan bekas krisisnya Amerika tuh. Betul. Di 2008 sampai 2010 masih ada dampaknya. Sisa-sisa. Indonesia enggak kena pada waktu itu. Betul. Ya, enggak kena pada waktu itu. Tapi 2010 itu keluar marketing 3.0. 3.0. Daniel kan pernah ke Museum Marketing Philip Kotler, sudah pernah bersama Herman Kartajaya di Jakarta di Kokas itu Tower 88. Itu kan KTE. Teori saya itu K7 buku yang key element of marketing ini yang memperkenalkan marketing yang secara simpel ini. Terus T itu teknologi marketing 3.0 sampai 7.0. Dan nanti ada 8.0. Amazing. Nanti nunggu saya umur 80. Nah, 8.0. Tahun depan dong berarti. Pak Prabowo kan presiden ke-8. Nah, saya mudah-mudahan nanti bisa menyerahkan 8.0 Pak Prabowo. Nah, E-nya entrepreneurial marketing itu yang terbaru. Entrepreneurial marketing ini buku keduanya, nanti buku ketiganya yang ganti brand scorecard. Bahwa entrepreneur itu tidak hanya marketing tok, tapi marketing, finance, dan operation. Marketing kalau tidak ada hasilnya percuma gitu loh. Betul. Tapi kalau orang ngerti finance tok, tidak ada marketingnya, oponya yang mau dihitung, ya percuma toh. Jadi saya balik lagi kepada T, pada teknologi marketing. 2010, aku diundang Dentsu. Ini sudah buku-buku sama Philip Kotler sudah keluar 5-6 biji gitu dan baru diterjemahkan 5-6 bahasa, 7 bahasa. Tapi sudah keren orang Asia bisa bikin gini. Amazing. Terus saya jadi tokonya Asia Marketing Federation, akhirnya APMF itu Asia Pacific Marketing Federation tak rubah jadi Asia Marketing Federation. Pasifik enggak usah lah. Kanada, Chili apa itu wis enggak usah. Asia aja diperkuat. Akhirnya kan aku punya slogan Asia to the world. Asia mesti menginspirasi the world dan sekarang memang kejadian, saya sekarang pendiri World Marketing Council. Wow. Asia Marketing Federation bersama African Marketing Confederation dan European Marketing Confederation, 18 negara, 54 negara ini sekarang bikin Dewan Marketing Dunia. Wow. Aku lagi pendirinya dan daftarnya yayasannya di Indonesia. Jadi Indonesia sebetulnya ibu kota marketing dunia. Iya, wow. Nah, balik lagi yang 3.0 itu 2010 itu keluarnya pertama series yang T ini teknologi marketing ini. Di situ saya kebetulan dapat kerjaan dari Bank Indonesia.
Katolik ini, Hmm. Cindo ini. Mhm. Waktu itu belum ada istilah Cindo ya. Tapi aku tanya sama Bank Indonesia, Ibu Siti Fajriah, almarhum sekarang, aku enggak bisa lupa, apakah Ibu tahu bahwa saya ini Katolik loh. Hmm. Saya ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lancar. Mhm. Karena saya dulu direktur Sampurna juga. Hmm. Bikin macam-macam campaign untuk rombong rokok. Ya. Yang saya bikin sayembara pergi ke naik haji dan sebagainya. Kumpul di stadion. Loh, justru bukan muslim ini yang aku kepingin. Jadi aku kepingin supaya produk-produk yang asalnya dari Al-Quran, yang diinspirasi dari Nabi Muhammad, itu juga disukai oleh non-muslim. Oh, menarik. Jadi aku kerja sama Jeki Musri. Ya. Yang sudah ya sampai sekarang 30 tahun sama saya Jeki ini. Jeki ini adik Irwan Musri. Keluarga kaya tapi senangnya pendidikan, ngajar, ilmu gitu. Makanya lebih cocok sama aku gitu. Ya, jadi ya Irwan sampai bingung ya kenapa adikku kok di situ terus ya karena idealismenya tinggi. Kalau Betul. Irwan kan cuan, ya, ini lain ini. Jadi Jack, kamu kan Muslim sama Taufik. Taufik sekarang CEO kita Haji Taufik. 3 orang. Coba kalian 2 orang ini Muslim. Apa ajaran Nabi Muhammad yang universal kira-kira? Itu yang kita pakai. Akhirnya kita ketemu human spirit itu. Dan itu di marketing 3.0 itu? Iya. Jadi marketing with human spirit. Karena sebelumnya yang membuat marketing itu namanya rusak itu ya orang marketing sendiri. Maksudnya apa tuh Pak? Loh, advertising dibikin terlalu berlebih-lebihan. Akibatnya orang gak percaya dong. Betul. Salesman mengunggul-unggulkan keunikan kita secara ngawur. Kemudian dimurahin tapi jelek. Itu kan bohongin masyarakat. Dan banget. orang menganggap marketing itu adalah selling. Iya. Betul, selling itu cuma one pot of marketing, 1/9. 9 elemen marketing, kalau saya di key elemen of marketing itu 9 elemen. Ada segmentation, targeting, positioning, STP itu customer management. Terus ada DMS, differentiation, marketing mix, selling. Selling itu 1/3 dari product management. Wow. Terus ada brand service process, 3 lagi namanya brand management. Jadi cuma 9, tapi dianggap selling itu marketing, tidak ada sampai sekarang pun. Betul. Jadi namanya orang sales kerjanya dari commission, Daniel. Betul. Ya otomatis dia ngomong gede aja. Betul. Ngomong gede aja. Ya. Nah ini yang menyebabkan, inilah yang menurut Nabi Muhammad itu tidak boleh. Sepengetahuan saya loh. Akhirnya kita bilang bahwa syariah itu harus berdasarkan kejujuran. Wow. Jadi nilai universal yang paling tinggi dari syariah, produk Islam yang berdasarkan dari itu. Kita presentasinya sama Wakil Presiden, Kepala BI. Pak Budiono. Jadi waktu itu Gubernur kita, Islam itu sebetulnya ini Pak. Amazing. Jadi produk syariah itu harus berdasarkan kejujuran. Karena Nabi Muhammad sendiri bilang, di dalam salah satu hadisnya, timbangan itu harus benar. Wow. Maaf loh, aku itu Katolik, aku enggak pernah lihat Yesus gitu, karena Yesus itu enggak pernah jadi pengusaha, enggak pernah jadi pedagang. Tapi kalau Nabi Muhammad ini memang pernah berdagang, karena istri Khadijah, istri beliau pertama itu menyerahkan bisnisnya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membesarkan bisnis itu dengan apa? Dengan cara kejujuran. Jadi kalau jujur kamu akhirnya menang gitu loh. Jadi aku tuh bilang gitu di 3.0, meledak 27 bahasa. Sampai Wiley bingung. Itu buku saya Daniel. Saya nulis buku mulai tahun berapa itu? Tahun 2000 toh. Baru 2010. Baru meledak. 27 bahasa. Plus 1 Inggris. Inggrisnya juga laris enggak karuan di Amerika. Jadi Wiley itu cuma ngelihatnya dari berapa penjualan kopi lu di Amerika yang bahasa Inggris. Karena itu contoh-contohnya mesti bisa diterima orang Amerika. Enggak gampang loh terbit sama Wiley. Ya. Dan berapa bahasa yang mau beli. Gila, 27 bahasa itu berarti ke 27 plus 1. Saya enggak tahu apakah ada buku marketing lain yang berasal dari pemikiran orang Indonesia yang lebih dari itu. Kok rasanya enggak ada ya. Ya. Nah, kemudian kaget aku
ketemu sama banyak orang, kan dapat undangan kemana-mana. Philip Kotler kan sudah tua. Saya 78, sekarang dia 95 ini tahun ini. Sudah bedanya itu sudah satu generasi sebetulnya. Wow. Aku baby boomer, dia silent generation. Perang dunia itu. Dia bilang, Hermawan ini hebat ini ya. Di luar dugaan. Loh ya kan aku sudah bilang human spirit itu 3.0. Kalau 1.0 itu buat saya produk. Produk saya paling hebat seluruh dunia kayak tukang obat gitu. Iya. Sales balik lagi itu. Makanya enggak pernah saya bilang Mark Plus ini paling hebat di dunia. Saya enggak pernah ngomong saya paling pinter saat dunia. Biar orang lain yang ngomong. Iya. Iya toh? Ya. Dan kita, you don't need to be better, you don't need to be the best, you just need to be different. Dan kedifferentan yang paling besar itu adalah kejujuran, human spirit. Ya. Jadi jangan sampai di podcast ini sekolah sukses ini kan is a brand. Ya. Jangan sampai orang di sini dipancing, kenapa kok sukses? Dia ngomong-ngomong enggak karuan yang dia tidak lakukan. Ya. Mesti dijaga itu. Untuk positioning daripada sekolah sukses ini sendiri. Sekolah sukses ini program ini. Betul. Ini sumbangan sekali. Ini why-nya ini, masih why-nya ini. Ya. Jadi saya waktu itu kaget sendiri. Ada orang tahu-tahu kan diterjemahkan jadi bahasa Arab segala macam. Orang dari Arab itu bilang sama saya, loh Pak Hermawan, you don't need to write about Prophet Muhammad in your book. Karena memang enggak boleh nulis agama toh. Tapi human spirit itu artinya kejujuran. Tapi but I know this is from Al-Quran. Loh iya, I was inspired when I was working for Central Bank of Indonesia with Taufik and Jackie. Saya dapatkannya dari. Jadi kemana-mana ke seluruh dunia. Saya jadi ambasadornya Islam. Bahwa Islam yang sesungguhnya itu adalah Islam seperti itu. Yang non-muslim itu kan kebanyakan salah ngerti sama Islam. Cuma dilihat oknum-oknum beberapa yang. Ya, kalau mau dicari jeleknya ya semua ada jeleknya. Betul. Cuma kan orang non-muslim itu biasanya enggak pernah. Maaf loh, enggak pernah mau mengerti Al-Quran. Saya pada waktu itu karena kena tugas dibayar sama Bank Indonesia ya. Makanya sama Menteri Agama ini dulu satu tim sesudah saya keluar marketing syariah, kemudian saya satu tim 1 tahun sama Menteri Agama sekarang ini. Wow. Saya bilang pada satu ketika you will be the Minister of Agama. Sekarang jadi. Amazing. Sebelumnya kan jadi imam besar itu. Jadi 2010 itu tonggak kedua. 2000 pertama kali terbit Repositioning Asia dan 98 Mark Plus mulai berdiri kan. 2 tahun masih start monopoli mulai. 2010 10 tahun lagi terjadilah tonggak kedua. Buku saya meledak. Bangga dong sekarang, bukan cuma terbitkan sama Philip Kotler. Orang-orang kan bilang, Hermawan ini pinter ngomong tok. Philip Kotler bujui itu barangkali nulis-nulis sama Hermawan nih. Hermawan nulis koran, aku kan nulis koran di Jawa Pos dulu. 10 tahun tiap Rebo gitu. Penulis koran ini. Ya memang, saya enggak pernah. Doktornya doktor honoris causa ini dikasih sama ITS yang pertama. Karena rektornya pada waktu itu bilang, kamu itu triple minority Pak Hermawan. Chinese, Katolik, enggak lulus lagi. Yang enggak lulusnya ini katanya nanti iri nih orang yang lulus dari ITS enggak dikasih. Aku dokter honoris causa pertama. Cak Lontong itu lulus. ITS elektro. Aku elektro enggak lulus. Jadi ya akhirnya kalau marketing 1.0 itu produk, nomor 2 itu customer satisfaction. Itu bahaya juga bujukin orang itu bisa. Jangan main-main dengan customer satisfaction. Dia satisfied. Gitu. Dia satisfied. Dibikin satisfied secara emosional padahal fungsionalnya enggak jalan. Wow. 3.0 human spirit. Ini sebelum teknologi loh. Iya betul. Betul. Jadi saya letakkan baru 7 tahun lagi 2017 baru keluar yang namanya marketing 4.0. Dan itu baru menggunakan teknologi. Teknologi yang sekarang dipakai sama TikTok terus. Tiap tahun orang-orang yang ke TikTok, wah ini punya lu dipakai. Tapi ya nggak bayar apa-apa karena kita free kan. Artinya apa maksudnya? Nah, jadi internet pada waktu itu sudah mulai keluar dan kita bilang kalau sudah era digital, era internet, lu memperkenalkan produk itu tidak gampang. 5A, aware. Ya kalau belum ada internet kan ya aware juga, tapi aware-nya lewat above the line gitu. Kalau dulu above the line, below the line. Below the line itu inventory dicukupin di toko, ditarik sama iklan, pull,
terus push toh, Ya. push ketemu. Ya. Nah, kalau sudah 4.0 era internet, itu waris 25 bahasa sampai sekarang. Tapi kalah 27 itu. 25 itu. Ya. Itu kita bilang 5A, aware, appeal. Kalau pesannya enggak appealing. Jadi kayak gini nih. Zaman online gini bahaya sekali kalau enggak appealing. Betul. Kalau dulu rajin-rajinan iklan walaupun enggak terlalu appealing, ya ada persaingan antar iklan, tapi getting attention dari customer itu lebih gampang. Ya. Sekarang how you get attention? Wong podcast kayak gini ini banyak sekali. Betul. Free, you are free to Di YouTube, start ya. something. Exactly. Jadi mesti appealing. Ketiga, barusan bagaimana membuat customer itu asking. Artinya menggali informasi. Lu Daniel ini siapa? Sekolah bisnis punya siapa? Kalau you tidak pernah appealing orang, tidak pernah dicari orang. Mereka nggak akan ask. Walaupun informasinya tersedia, betul enggak? Betul. Baru keempatnya itu act. Act itu saya membeli. Jadi subscriber. Ya. Subscriber berarti duit. Ya. Karena value Anda naik dengan jauh. Dan terakhir advocate. Aku terus siarin kemana-mana. Aku bikin konten sama Daniel. Walaupun aku cuma 35.700 tapi lumayan ini. Followerku itu orang-orang leader semua. Nah, bisa Decision nambah makers. lagi toh. Yes. Jadi 5A ini kita bagi menjadi par and bar. Purchase action ratio. Act dibagi aware. Kalau yang aware 100. Yang act itu, yang beli, yang subscribe itu cuma 30 berarti 30%, 0,3. Bar itu yang advocate. Yang advocate berapa? Dari 30 turun lagi 15. Betul. 15 sebagai 100. Dan itu kita lombakan tiap tahun. Oh wow. Kita survei tiap tahun. Oke. Dan orang dapat namanya wow brand. Ini nanti tahun ini April. Sudah 7 kali berturut-turut. Dan di beberapa negara di ASEAN kita bikin, partner kita suruh bikin itu wow brand. Ukuran brand yang internet sebetulnya. Nah, itulah Daniel marketing 4.0. Jadi itu mengenai social marketing. Ngelihat seseorang. Mulai ada social media kan? Betul. Jadi lu mesti tidak cukup aware. Kalau dulu aware, above the line, Betul. below the line, jalan. Aware, appeal, Asking. ask, act, advocate. 5A. Sampai sekarang dipakai TikTok. Gratis. Dan tiap tahun ada orang TikTok dari Indonesia yang bekas orangku juga baby itu pergi ke Cungkok. Dia bilang, Pak itu tiap tahun aku masih terharu loh bekas alumninya Marketplace, diaspora Marketplace. Lihat 5A-nya Bapak. Tapi disebut Kotler. Ya enggak apa-apa. Semua Kotler itu mesti di atas. Aku di bawah. Ini yang stempelnya, ini yang mikir, ini yang nulis sama riset yang ketiga ini biasanya. Oke. Itu situ Iwan dong. Iya. Sini Jackie. Jackie. Jadi saya membuat anak-anak Marketplace itu belajar terus. Dia kan terpaksa. Jackie bisa komunikasi sama Kotler langsung. Wow. Aku cuma bikin frame-nya toh, habis itu tak kasih kebebasan. Ya. Aku kan muluskan aja, ngasih frame. Nah, 5.0 terbit berapa tahun kemudian, itu bukan lagi social marketing, tapi yang namanya personal marketing. Artinya apa tuh Pak? Artinya AI sudah mulai ada. Wow. Jadi you bisa dideteksi secara satu-satu kan sudah. Ini tahun berapa berarti Bapak pemikirannya? Wah, itu 2017 marketing 4.0, 2021 4 tahun lagi keluar. Waktu itu masih ingat AI belum begitu terkenal. Belum kita ada, sudah ya. nulis AI. Gila. 2021. Tapi kita enggak sebutnya AI. Kita sebutnya personal marketing. Artinya customer ini diketahui satu-satu. Asal kita rajin ngumpulin data-datanya dia. Betul enggak? Database. Ya. Daniel, tahun 1990 ketika saya mulai bicara. Mulai merintis marketing di Indonesia. Saya sudah bilang, marketing itu 5 tahap. Pertama, enggak ada marketing waktu monopoli. Kedua, mulai marketing-marketingan, mulai dibagi seolah-olah ada 2, ada 3 perusahaan tapi dibagi-bagi sudah. Itu sama aja, enggak ada marketing sebetulnya. Ya toh? Kemudian tahap ketiga sudah mulai segmented marketing. Harus disegmen, kalau sudah pemainnya lebih dari 2, lebih dari 3, 5,
kan mesti bagi-bagian segmen. Lu ini aja, lu jangan masuk sini supaya enggak tubruan. Kalau kompetisi di satu segmen kan berat. Nah, jadi segmentasi itu terjadi karena persaingan. Natural. Betul. Nah, sesudah itu baru tahap 4, yaitu tadi community marketing. Jadi harus komunitas. Sekarang ini community marketing kan. Daniel punya berapa juta community. Ya kayak kemarin di perayaan Imlek itu Bon Santoso itu 15 juta. Dijual 15 miliar YouTube-nya. Wow. Jadi value sekarang itu bukan dilihat dari cash flow, dari follower sekarang. Betul. Value suatu produk itu. Akhirnya yang terakhir yang namanya one-on-one marketing. Jadi saya waktu masih teknologi itu masih SMS, Daniel. Aku sudah kayak dukun meramal pada satu ketika nanti sampai di one-on-one itu. Amazing. Di mana tiap orang nanti bisa ditembak satu-satu. Wow. 7.0. Betul. Ini. Itu tunjuk satu-satu. Jadi orang bilang Hermawan Kartajaya ini enak aja. Doktornya nggak usah, enggak pernah susahnya jadi PhD yang pakai tesis-tesis yang mesti masuk Scopus dan sebagainya. Memang aku enggak bakat kalau suruh gitu. Tapi aku pakai insting. Aku selalu senang belajar terus, learn, unlearn, dan terus tak connect antara yang ada dan ada. Aku pakai insting. Aku bikin modelnya, aku jual ke Philip Kotler oke, ya sekarang oke terus, udah 27 tahun. Terbukti. Wiley mau terbitin, sudah kan, udah selesai. Nanti dia yang merumosiin buku kita sampai Frankfurt Book Fair dan sebagainya, udah kita tinggal terima royalti. Ya. Nah, jadi itulah 5.0. 6.0 2023 itu tentang immersive experience marketing. Jadi akhirnya kita temukan bahwa orang itu sesudah sendiri-sendiri. Tadi kan yang 4.0 kan social marketing. Betul. Terus kemudian kan personal marketing. Person ini bisa mengalami beda-beda toh. Terus experience marketing. Percuma kalau tidak dikasih experience. Jadi ketika orang, kenapa kok gila lihat konser itu? Karena di konser itu kita mengalami online dan offline. Betul. Lampu enggak karu-karuan ini offline, tapi kita membayangkan kita berada di dunia yang universe yang diciptakan oleh si penyanyi tersebut. Kalau enggak gitu, pasti enggak sukses. Ya. Jadi kita tulis di marketing 6.0 gitu. Immersive. Makanya immersion itu sebetulnya yang paling jalanin semua itu apa? Secara enggak langsung itu TikTok. Saya enggak bilang itu dari saya ya. Tapi yang 4.0 diakui sama dia. Sebagai 5A-nya Kotler katanya dia. Enggak apa-apa. Partner kita, partnernya MCOP ini sekarang MCOP. Namanya kan MCOP holding kita itu. Itu Kotler Marketing Group China. Jadi dia itu keluarganya punya konsultan di sana. Itu memang dia bilang, oh di sana terkenal 5A itu. 5A-nya Kotler, ya enggak apa-apa. Gila. Aku cindo kok. Bagaimanapun juga Konfusius mengajarkan kita itu sungai hormat sama orang tua. Kalau enggak ada Kotler, apa saya bisa begini? Enggak mungkin dong. Diriin World Marketing Council, diriin Asia Marketing Federation, semua pusatnya taruh Jakarta, bisa berwibawa di marketing. Ini nanti terima honorary fellow aku dari Chartered International Marketing di United Kingdom tanggal 2 April di London. Ini penghargaan tertinggi dari Chartered International Marketing di United Kingdom. Dari mana kalau enggak dari Kotler? Jadi kita itu mesti menghormat. Selama dia masih bisa kita hormati, kita hormati. Sama Wiley, ayo nulis pakai namamu di atas Kotler kedua. Some co-authors minta namanya di atas. Aku enggak mau. Aku bilang, aku utang budi sama kamu. Amazing. Dan kalau ada pembagian royalti, tak kasih dulu. Ke Philip Kotler ya dulu. Mau berapa persen? Wow. Oh dia enggak, orang Amerika enggak. Kita adil aja. Kalau namanya 3 ya dibagi 3. Ya, kita dapat 2/3 ini. Gila. Itu dapat 2/3. Itu Philip Kotler. Gila. Namanya dia tapi dibuat gede supaya laris. Ya. Tapi orang akhirnya tahu juga yang kedua ini yang mikir ini. Yang ketiga yang riset toh. Nah jadi ya akhirnya ketika 6.0 sukses, kita keluar 7.0 baru seminggu. 7.0 ini isinya apa? AI ini jangan
waktu AI pertama kali keluar, kita 5.0, belum sehebat ini. Dia sekarang sudah bisa mendeteksi dan mulai agentik. Dia sudah mulai bisa jalan sendiri, memutuskan sendiri. Betul. Aku tiap pagi pakai earphone, Mhm. aku ke TikTok. Kerasan aku, dia tahu aku. Lagunya yang keluar itu Lagu lagu kesukaan. tua-tua. Lagu kesukaan Pak Hermawan. Beatles kurang ajar. Jadi Iya aku sih. tambah kerasan. Iya, Tapi kalau anak muda mungkin lagunya lain. betul. Aku di Timor Leste minggu lalu, keluar tentang Timor Leste. Yang suka apa aku? Dideteksi dan dikasih yang suka terus. Nah ini bahayanya Daniel. Akibatnya di buku ini kita jelaskan. Bahwa AI itu akan membuat tiap-tiap orang itu makin menjadi orang itu. Ya, Tergantung perusahaan AI ini mau mengarahkan kemana. Kita dipengaruhi nih. Lah betul. kalau terus-terusan dengerin itu. Padahal itu belum tentu bagus kan. Hmm. Saya senang film trailer. Ya trailer ya, yang pembunuhan dikasih pembunuhan terus. Lama-lama saya jadi pembunuh. Mestinya kan dikasih film cinta. Ya, Kalau terlalu banyak film cinta jadi cengeng ini. Ya, dikasih film cinta terus ya Netflix itu. ya. Because you You watch watch ini this, dikasih ya. ini. Itu AI juga. Ya. Jadi itu bahayanya, makanya di ini kita bilang bahwa hati-hati lu kalau lu di era AI ini, lu kalau sebuah brand kayak Sekolah Sukses ini, untuk terobos jutaan orang di Indonesia saja, dia sudah masing-masing punya AI sendiri. Betul. Ya tergantung akhirnya ChatGPT, akhirnya tergantung dari DeepSeek, Hmm. tergantung dari Gemini, dari itu gimana kita mempengaruhi dia supaya kita masuk situ. Kalau enggak terus jadi itu. Dibelokkan ke sini kan susah. Susah. Ya. Makanya kita bilang you have to be an augmented human. Human yang bukan human biasa. Human ini juga harus pakai teknologi untuk bisa nerobos ke situ. Kalau Hmm. enggak gitu, mind share-nya dia sudah terpengaruh sama AI-nya dia. Betul. 8.0 Oh, ini masih belum series keluar. terakhir Wah. 3.0 sampai 8.0 itu adalah SDG. Aku mau tutup dengan SDG karena AI ini, aku baru ketemu Pak Mokhtar Yadi kemarin. Kemarin bener. 98, 2 bulan lagi aku bukan main. Makannya masih es krim, daging merah, terus aduh aku sering makan dulu. Barusan ini aku minta sponsor 79 ini, aku mau bawa delegasiku ke Singapura. Biasanya tiap tahun itu ganti-ganti, tahun lalu ke Cungkok, ke China dikasih hadiah ini ada tulisan Iya. the greatest katanya marketing teacher in Indonesia. Oh, wow. Tahun ini Singapura. Oke. Tahun November nanti kasih. Tapi 98 dan otaknya masih mikir apa? Aku pertama kali apa? Orang pintar tuh tanya. Katanya Philip Kotler orang pintar tuh bukan ngajar, tanya. Makanya dia tanya saya, Pak Hermawan menurut lu di era AI ini apa yang paling penting? Gila enggak? Gila. Tapi sesudah itu dia bilang Indonesia ini memerlukan back end untuk AI yang terbesar di dunia. Saya lagi mikirin bagaimana. Lu 98 masih mikir Gila. perusahaan. Iya. Eksekusi biar anak-anak muda. Dia tetap, saya baru sadar kemarin, Pak Mokhtar Yadi ini, ada Pak James juga. Kemarin Pak James datang terus pulang. Ada Pak Jeffrey juga, mantunya datang terus pulang. Kan dijaga ini mau ketemu takut bagaimana, ada ambulan dan sebagainya di Karawaci. Tapi dia masih mikir AI. 98, 2 bulan lagi 98. Loh Pak Mokhtar ini, iya AI ini akan terus Pak Hermawan. Persis kayak nujum saya. Makanya sesudah 7.0, 8.0. 8 itu bukan teknologi, tak tutup SDG 2030. Marketing untuk kebaikan. Betul. Pro people, pro prosperity, pro planet, pro peace, pro partnership. SDG itu tingkatan 5P cuman. People, prosperity, planet, peace and partnership. Ya. Lihat aja 17
prinsip itu kan ke sini. Jadi marketing itu jangan cuan sendiri, tapi perlu people, perlu ini. Kalau kita lupa pada 5 ini, generasi beta, generasi apa sesudah beta, gamma atau apa ini, enggak mau sama kita. Lu enggak fair. Lu semakin lama generasi baru ini kan semakin rasional. Ya. Enggak bisa didogma. Dogma lu, aku pakai merek ini, kamu harus pakai ini. Enggak Betul. mau dia. Dia cari. Brand itu sebuah spirit. Sebuah brand itu adalah spirit yang punya diferensiasi. Aku selalu bilang PDB, positioning, differentiation, branding. Brand itu mesti positioning. Positioning itu di backup oleh differentiation. You Ya. don't need to better, you don't need to be the best, but what is your differentiation? Dan diferensiasi yang terkuat, kalau 3.0 tadi harus jujur, kalau 8.0 nanti diterjemahkan lagi yang namanya bukan cuma sekedar jujur, tapi mesti pro people, pro prosperity, Ya, pro planet. pro planet, pro peace, pro partnership. Ya. Trump ini repot sudah bikin peace tapi dia sudah enggak pro peace. Orang sudah lihat. Ya America Great Again itu ya orang mulai ngelihat loh kok kamu meninggalkan multilateral. Jadi makanya dia punya problem juga. Tapi dia kuat gitu. Nah jadi makanya branding marketing itu sebetulnya perlu untuk semua orang. Ya. Seperti ramalan saya. Dulu bukan cuma company talk. Personal branding. Ini Daniel ini aku generasinya enggak tahu ya. Tapi anak-anak ini tahu. Dulu VJ nih. Video. Joki. Kemudian yang bisa mengembangkan bisnis dan sekarang personal brandingnya dijadiin bisnis kayak gini. Tapi ingat, harus ada diferensiasi tertentu yang tiap 10 tahun mesti ditinjau lagi. 1990, 2000 aku mulai bergerak. 10 tahun pertama boleh dikatakan aku cuma persiapan terus. 10 tahun loh. Iya. Karena Pak Harto masih berkuasa. Gila. 2010 barusan mulai nulis full quarter. 2010, 2020. Nah aku sudah mikir waktu COVID ini era baru ini. Mark Plus ini. Era pertama 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, sekarang 10 tahun keempat. Apa yang terjadi? Aku tetap mikir walaupun sekarang bukan CEO, chairman, tetapi kemarin terinspirasi Pak Mokhtar Yadi sih, kepingin aku. Dia masih mikirin terus ini, grup ini mau dibawa kemana ini. Aku juga mikirin, iya ya, COVID ini sesudah COVID ini gimana Mark Plus ini sudah 30 tahun toh waktu itu 2020 toh. 30 tahun 1990 aku sudah mikir. Ini nanti teknologi ini akan menghebat. Makanya di 2025 pada waktu Mark Plus Conference, biasanya tiap Desember itu kita bikin Mark Plus Conference yang terbesar. Di Pasifik aku ngomong, sesudah COVID dan sesudah geopolitik baru, cuma ada 2 yang paling penting. AI, can you adopt AI in your company for you, supaya bisa masuk customer tidak kalah sama kompetitor, dan bukan mengalahkan kompetitor lagi, masuk di customer itu. Dan yang kedua adalah China itu kekuatan baru. If you cannot beat them, ya join them. Nah ini, jadi itu why-nya kenapa marketing. Nah, ini jawab why-nya ini panjang ini. Betul. Don't worry, kita masih akan nanya how dan what-nya. Tapi saya kemarin itu pas ke ulang tahunnya Pak Hermawan. Iya, terima kasih mau datang 78 ya. Terima kasih, saya diundang juga. Yang saya perhatikan, biasanya itu di setiap kantor, itu masih kata-katanya bahasa Inggris. Tapi kemarin, itu semuanya Mandarin, maksudnya Chinese. Enggak, ada Inggrisnya ya. Ada Inggrisnya. Ada Inggrisnya tapi baru ditambahin Mandarin itu. Nah, baru ditambahin ya. Baru ditambahin banget di ulang tahun yang kemarin. Iya. Itu saya langsung ngomong sama tim saya bilang, ini perhatiin deh, kenapa ini kenapa semuanya udah Mandarin deh. Kayaknya supaya ada perimbangan antara Barat dan Cina. Menurut saya ada sesuatu yang Pak Hermawan tahu dan kita belum tahu. Apalagi khususnya tentang China. Apalagi Pak Hermawan sendiri memang secara nujum marketing nih. Bisa menebak banget. Yeah. Indonesia ini nanti di tahun 2045 dibilang generasi emas. Nah dengan adanya influence China Pak, saya penasaran sih. Apa yang akan terjadi di Indonesia?
Itu jawabannya ada di tadi kan K, kalau K itu di elemen of marketing ya. Mhm, Itu kan inti daripada K itu cuma satu, PDB, positioning, different branding. mhm, Marketing is you don't need to be better, you don't need to be the best, you just need to be different. betul. T, tadi dari Nabi Muhammad sampai ke SDG. Mhm, Jadi teknologi itu jangan disalahgunakan untuk mujuin orang, untuk ngunci orang. betul. Makanya di dalam setiap teknologi Silicon Valley itu sekarang Chief Technology Officer itu mesti punya bawahan namanya Chief Ethical. Mmm, Kalau perusahaan itu enggak punya yang moral. jaga ethical, Betul. itu bisa enggak laku itu. Diperiksa sama anak-anak muda itu. Ya. Lu teknologinya lu pakai ethical enggak, jadi mesti bisa ngerem sendiri. Ya, yang ketiga yang namanya entrepreneurial marketing. Mhm, Jadi Indonesia itu terus terang siapapun yang jadi presiden termasuk Presiden Prabowo ini kasihan. Memang non-blok kan kita ini masuk G20 tapi ya kan bukan ranking 1-5 kan susah. Enggak gampang. Diramal 2045 jadi kayak begitu. Tapi ini kan ramalan itu jadi beban dosen jadinya. Gimana itu supaya naik kelas ini? Itu letaknya pada human yang punya entrepreneurship atau enggak. Makanya entrepreneurial marketing series yang ketiga itu KTE itu di elemen marketing diferensiasi tadi harus di teknologi tapi dipakai secara jujur kan mhm, dan demi kebaikan. Marketing for good toh. betul. Tapi di entrepreneurial marketing kita bilang marketing harus ada finance-nya, marketing itu adalah top up, Mmm, top line. Finance itu bottom line. mmm, Kalau sekolah di bisnis kan biasa diajari marketing itu biasanya gegeran sama finance ini. mmm, Profesornya juga gegeran, direktur marketing gegeran sama direktur finance, lu boros-boros saja ini. betul. Nah, yang orang marketing kalau enggak ada yang Bayarin dia. jualan gimana mau dihitung gitu. Tapi yang tengah, nah ini center line-nya, middle line-nya itu adalah operation. Operation, betul. Dan itu ada di sini. Namanya Reimagining Operation Excellence. Mmm, QCDS, Quality Cost Delivery Service. Jadi Indonesia emas itu adalah human resources-nya yang dikuatkan dengan teknologi yang ada. betul. Terus maju terus ini mulai dari generative AI sampai agentic sampai apa. Itu harus diikuti terus dengan cepat. Sehingga orang itu naik kelas. Dari cuma produktif menjadi kreatif. Wow. Dari improvement menjadi innovation. Kalau tadinya cara Jepang kan productivity improvement hari ini mesti lebih bagus dari kemarin. Besok Kaizen. itu Jepang pelan-pelan tapi mantep Jepang itu. Betul. Tapi kalau Korea CI creative innovation seperti Samsung itu, pokoknya kreatif udah keluar ide ada solusi baru keluar dulu. Wow. Namanya pali-pali. Ini di buku ini ada pali-pali. Cepet keluar. Masih ingat Samsung TV melengkung? Betul. Itu Samsung yang keluar duluan. Tapi tidak ada sekarang kalau itu salah. Saya beli lagi. Beli lagi ya. Spare part-nya udah gak bisa diketemu di mana-mana lagi. Kalau Jepang tidak ada gitu. Tapi terlalu pelan sehingga kalah sama Cungkok sekarang. Betul. Ini Kaizen, ini pali-pali. Ini harus digabung. So good. CI sama PI. Jadi di dalam operation yang QCDS itu mesti ada CI sama PI ini digabung. Dan masih ada kelanjutannya. Kalau model Jepang, PI itu harus dicampur sama PM. Profesional yang harus duduk di situ. Kan orang kerja di Jepang itu seumur hidup. Iya betul. Lifetime tuh. Sampai dibikinkan kuburan sama perusahaannya. Betul enggak? Betul enggak? Ya. Kerja di satu perusahaan itu kalau sudah pindah-pindah rusak CV-nya. Dan manajemen kuat tuh, senioritas kan. Betul. Senioritas yang atas itu biasanya enggak tahu apa-apa itu CEO. Oh iya. Aku dulu kan bantu juga. Pernah jadi GM PT Panggung Elektrik ini. Pergi ke Jepang sama my ex-student Pak Kindarto itu. Lihat ini orang Jepang. Keren. Yang tua ini senior ini dihormati. Sudah tidak tahu apa dia.
bawahnya laporan ini, tapi mesti dia final say-nya. Itu namanya PM, Professional Management. Zaman modern Singapura yang bagus itu. Ya. Profesional. Ya. Dia karena Lee Kuan Yew pada waktu merdeka dari Malaysia enggak punya apa-apa. Lu mesti profesional, lu mesti unforgivable. Lu salah ya dihukum. Fine country kan. Meritokrasi. Professionalism and manajemennya kuat. Ya. Makanya diserahkan Singapura bagus semua. Jadi ini Jepang, Singapura. Nah, Jepang, Singapura, ini Korea. CI, lanjutannya apa? EL, entrepreneur, leader. Nah, jadi generasi baru Indonesia itu jangan C tapi P. Nah, jangan P tapi C. Jangan produktif tapi kreatif. Dari improvement jadi innovation. Betul. Dari profesional jadi entrepreneur. Karena beda jauh ini. Entrepreneur itu harus bisa menghitung risiko. Betul. Buka gini ini risiko. Betul. Iya toh. Jadi pegawai kan enak. Gajian, enggak peduli perusahaannya untung rugi. Apalagi lihat opportunity. Orang susah. Ah ini kebetulan ini. Aku Timor Leste. Wah ini enggak ada. Aku pulang sini aku bilang sama PLN. Kenapa kok enggak buka sana lampunya biar pet. Kalau kita lihat lampu biar pet. Saya enggak usah tinggal di sini lama-lama. Kalau aku opportunity. Langsung lihat. Dan kita mau kerjasama sama orang. Itu ciri-ciri entrepreneur. Entrepreneur kaya ya? Enggak. Itu kemarin di Imlek itu semua kelihatan humble sekali. Padahal kaya-kaya itu saya datang. Bos-bos ini kurang ajar. Tak pikir-pikir ini. Iya toh? Hebat orang-orang ini dulu datang melarat. Sekarang masih kaya ya masih gayanya melarat gitu. Itu entrepreneur. Betul. Dan leader bukan manager. Jadi dengan kekuatan teknologi, manajer itu leader punya vision. Bisa berhubungan dengan orang. Bukan menganggap orang itu dalam struktur organisasi itu adalah mesin. Itu scientific management, Taylor itu zaman dulu. Tapi kan sekarang ini sudah tidak bisa gitu lagi. Ciel itu bahasa Perancisnya langit artinya. If you want to reach the sky, you must be ciel. If you want to stand firm on earth, you have PIPM. Jepang dan India. Tapi kalau mau terbang itu CIL. adalah Korea dan India. Jangan keliru loh, entrepreneurial leader itu India. bukan Cina loh, India loh. Amazing. Mamdani itu India loh, jangan ya orang bilang dia muslim, ya memang muslim tapi muslim India. Nekat dan di mana-mana ada India. Kita kan kelihatan Cinanya yang ada di mana-mana, tapi India sebetulnya ada di mana-mana dan lebih nekat. Lebih maaf ini bukan ngawur tapi berani ngambil risiko. Itu kan sifatnya entrepreneur itu. Luar biasa India itu. Nah, tapi QCDS yang ada di tengah ini yang belajar apa? China. QCDS itu dapat dari Ciel PIPM ini. Makanya bisa quality tinggi, harga murah, kosnya murah. Banget. Yeah. Delivery-nya cepat. Servisnya empatik. Gila. BYD itu QC. Iya. Kalau Haidilao itu restoran hotpot itu DS. Cepet. Ya. Orang itu kayak dikejar setan di Haidilao itu ya. Lu kamu tuh kok kerja gini? Iya Pak, bangga Pak. Ya. Servisnya ibu-ibu kalau nunggu ditawari manicure pedicure. Mana ada restoran ditawari manicure pedicure. Iya bener. Ditawari kipas angin kecil. Iya. Itu loh. Servisnya gila sih. Jadi China itu makanya Trump sampai ngamuk-ngamuk karena hebat QCDS ya mau belajar dari musuh-musuhnya. Ya. Dikira enggak musuhan sama Jepang ya, dia enggak suka sama Jepang tapi belajar Kaizen. Aku ke pabrik Huawei itu berapa tahun yang lalu ada Kaizen lu, ada posternya. Gila. Enggak malu. Enggak. Belajar dari Korea. Korea kok bisa cepat, kita mesti cepat ini. BYD-nya nyalip Tesla. Ya. Wow. Entrepreneurnya kalah sama India karena India itu sudah bisa ngomong Inggris, bisa ngomong apa, pergi kemana-mana Silicon Valley, aku ke Microsoft, Silicon Valley, orang India semua itu yang di situ. Orang Cinanya pulang karena tidak bisa ngomong Inggris. Kalau Devat di luar negeri kan kalah, sekolah MBA kalah, dia kalau MBA kalah. Tapi kalau matematik jago semua. Betul. Dan dipatenkan semua. Jadi makanya
Cina itu belajar dari Singapura juga. Walaupun di Kuan Yu kan pernah dipanggil satu kali sama Deng Xiaoping dulu. Coba ajari bagaimana Singapura itu kecil kok bisa maju, ngajari. Cuma meritokrasi. Meritokrasi. Tapi pragmatis dan honest. Cuma MPH katanya. Ya kita ikut MPH. Nah, walaupun orang marah-marah, ngapain negara 1 miliar lebih belajar sama Singapura kecil. Tapi tetap belajar. Sampai sekarang anaknya Xi Jinping itu katanya masih di Harvard. Wow. Walaupun sudah dimusuhi sama Trump. Cina ini memang, maaf ya, dablek ya. Waktu di Xi'an, aku pernah meeting Asia Marketing Federation di sana itu, aku lihat Xiu Xi'an-nya. Zaman Nabi Muhammad itu masih aktif. Makanya sampai belajar sama negara Cina itu dari situ. Karena beliau dengar orang Cina itu memasarkan sutranya sampai ke Roma. Yang punya duit kan Itali. Kesasar. Jalan naik onta, naik apa, lewat padang pasir, mati separuh di jalan itu. Mati separuh, pokoknya cuan. Masuk Irak. Di sini Islam, belajar Islam. Belajar dia. Jadi Muslim. Pokoknya jadi apapun bisa lah dia. Sampai ke Roma, sebagian jadi Kristen. Pulangnya lewat India, belajar Buddha. Mati enggak. Sampai di Cina, dicampur aduk sama Konfusius. Jadilah Cina yang kita kagumi. Jadi tahun 98 pada waktu saya nulis buku pertama, sekarang sudah 14, Daniel. 98, Asian Crisis. Jepang itu masih namanya pemimpin Flying Geese. Betul. Angsa liar yang Flying Geese itu pemimpinnya, the leader is Jepang. Kedua, 1, 2, 3, 4, aku masih ingat. Hong Kong, Taiwan, Singapura, sama Macau kalau nggak salah. Lapis 3, Indonesia masuk. Indonesia, Malaysia, Thailand. Cina itu enggak dianggap sama Jepang. Gila. 98 loh itu. Gila. Sekarang dia sudah nomor 2, bikin Trump ngamuk. Iya. Jadi coba lihat, karena kalau dari kacamata saya, ya karena dia kan enggak bisa bikin brand. Ya operation excellent ini yang ditandani. QCDS. Betul. Quality harus tinggi, cost harus murah, liwat macam-macam. Liwat logistiknya dirapiin dulu, terus satu kota, spesialis satu barang, macam-macam. Kalau kamu enggak bisa QC, DS, delivery-nya cepat. Servisnya juga ditinggikan. Servisnya empatik. Jadi QCDS itu operation. Makanya saya dibilang, di Thailand ada orang ngomong, Hermawan, I read your book from 10 years ago, but now I'm upset. You are not marketing anymore, kata dia. Kamu sudah, loh iya kan, Marketplace itu kan marketing plus yang lain. Marketing plus finance plus operation. Bilang gitu. So this one is about Omni House yang mimpi saya. Daniel. Buku pertama yang tentang marketing ini buku kedua. Buku ketiga nanti. Masih ada 2 buku lagi. Itu terus marketing 8.0. Ini keluar yang namanya Omni House Model. Marketing, Finance, Operation. Yang untuk pengganti balance scorecard. Business is marketing plus finance equal operation excellent. Operation excellent digerakkan oleh H plus T, human plus technology, augmented human. Nah itu Indonesia Emas itu mestinya kayak gitu. Augmented human ini. Augmented human ini jadi supaya tidak bisa cuma jadi ini tok, ya enggak jadi impian tok, ya marilah kita menyadari bahwa all human resources yang di Indonesia ini mesti menjadi augmented human. Saya penasaran sekarang bagian how-nya nih Pak. Apakah banyak orang yang khawatir bonus populasi kita, di mana Gen Z kita itu benar-benar berlimpah ruah. Katanya itu adalah sebuah blessing, tapi banyak yang khawatir kalau itu adalah sebuah kutukan. Sama seperti kalau di Jepang itu kan kayaknya Gen Z-nya makin lebih sedikit daripada jadi tua. Betul. Nggak mau kawin, nggak mau apa. Di Indonesia
Gen Z kita tuh banyak sekali, Gen Alpha dan Beta tadi. Banyak sekali, lebih banyak daripada orang tuanya. Nah, tapi dengan tadi Pak Hermawan bilang, kita semua itu harus ke augmented human, gimana kita bisa how-nya nih ya, bagaimana kita bisa ke augmented human kalau misalnya sebagian besar dari populasi kita nggak terlalu ngerti teknologi juga gitu, to become augmented human. Makanya sudah benar kalau Pak Prabowo ngomong bahwa STEM itu penting. STEM, betul. Tanpa harus menyinggung bahwa space itu tidak penting. Jadi buat saya CL sama PIPM itu, kalau PIPM itu cukup teknologi. Teknologi lebih produktif, Betul. bisa improve lebih cepat, lebih profesional, bisa memanage kita. Tapi CL, creative innovation, kemudian entrepreneurship leadership, kalau diserahkan teknologi ya salah. Jangan terus beli-beli teknologi tok, tetapi tidak dikembangkan sesuai dengan Indonesia. Betul. Jadi ya saya berharap supaya sekolah-sekolah ini ngerubah kurikulum ya. Aku dulu di Dewan Pendidikan Tinggi 5 tahun sebelum sekarang ini sudah habis. Di situ saya sering, Dewan Pendidikan Tinggi itu advisernya Pak Nadiem itu dulu waktu itu. Saya tidak, kalau meeting-meeting tidak terlalu berani saya. Soalnya di Dewan Pendidikan Tinggi itu 30 orang ya, yang 20 lebih itu profesor semua ya. Nah, aku kan bukan profesor. Jadi aku diem aja. Tapi aku mengunjungi masing-masing. Sehingga sekarang punya 10 tahun sudah MBA sama ITB. Sekolahnya di Makpres. Wow. MBA kita namanya Sememba, Strategic Marketing IMBA. Top 3 di Indonesia tahun lalu nomor 1, tahun ini nomor 3 ya gini-ginian sama BINUS. Saya Dewan Pendiri SBM ITB, Sekolah Bisnis Manajemen ITB, saya ajak. Ini pendidikan ini penting. Disitulah kita mendidik supaya apa ya, jadi MBA marketing itu jangan kuno-kuno yang diajari. Dosen ngajari pakai bukunya yang dulu, tapi cari yang baru-baru. Ini bukan textbook ini. Ini bukan textbook. Textbook kan yang diwajibkan. Betul. Ini kan tambahan. Dukun yang ngomong ini. Visi. Doktor honoris causa ini ya walaupun saya punya master international dari Clyde apa itu kan cuma distance learning aja asal lulus saya. Tapi enggak pernah saya pakai toh. Mana tak pakai dokteran ekonomi apa, enggak ada. Malu aku pakai doktor honoris causa apa. Profesor 5 saya dari luar negeri. 5. Di Indonesia enggak ada yang mau ngasih profesor, ya enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa. Cuma perguruan tinggi ini penting. Jadi untuk maka itu kita punya S3 juga. Oke. Sama UGM. Saya ngajak yang mau aja. Top 3-nya kan UI, ITB, UGM. Aku dulu pernah jadi MBA UI 5 tahun. Jadi mestinya kalau sama UI yang bisa diajak ngomong lah. Tapi ya justru saya kan Dewan Pendiri di ITB, diajak Profesor Kuntoro dulu yang almarhum itu. Jadi lebih gampang, 10 tahun. Sama ITB sudah jalan angkatan ketiga. Doktor Business Administration. DBA lebih penting dari PhD. Wow. PhD kan tesis-tesis ya, skopus-skopus itu. Ya, doktor. yang jadi belum tentu kepake. Ini harus proyek ini sekarang. Ya. Proyek yang dipaperkan. Jadi kita sudah di BA 3 angkatan dan sama ITS ada online, tapi karena saya Surabaya, dokter saya dari ITS, sama EIU dari Malaysia. Terus ya itu sekarang kita lagi merintis dengan 2 S1 swasta yang cukup ternama di sini. Saya belum bisa buka ini kalau belum jadi. S1 online. Jadi Makpres ini kan izinnya kursus ini. Nggak berhak ngasih degree, tapi saya percaya karena saya guru dulu. Indonesia emas ini, generasi baru ini, kalau nggak dididik secara benar, terutama pendidikan tingginya, sayang. Nah, tapi bagaimana ini yang sebelumnya ini? Katanya mulai dari ibu hamil mestinya diajari macam-macam.
sampai sini itu mesti Hmm. yang benar semua. Menurut saya teknologi itu jangan cuma ketinggalan, tetapi kayak Pak Mukhtar 98 tahun masih mikir Betul. bagaimana Dia bisa bisnis di bidang itu. betul. Betul. Backstage katanya AI di Indonesia itu sayang loh kalau enggak punya. Orang 98 mikir, Gila. gila ini. Aku sampai Pak Mukhtar masih mikirin itu. Gila. Iya. Gila. Kita itu penduduknya 281 juta, nanti tahun 2045 berapa dihitung-hitung. Ini cukup, ini satu back end yang baru bahkan kita bisa nerima nanti dari luar negeri. Indonesia itu bisa. Aduh, semangatnya kayak gini. Jadi semuanya harus teknologi. Tapi ketika saya ngomong augmented human, bagaimana teknologi itu bukan hanya bisa dipakai, tapi menaikkan tingkat dari produktif jadi kreatif, dari improvement jadi innovation, Ya. dari profesional menjadi entrepreneur, dari manajemen jadi leader, Ya. yang akhirnya di QCDS keluar di quality cost delivery service, dia setuju. Jadi ya itulah yang diperlukan Indonesia. How-nya ya di situ menurut saya, di pendidikan itu. Ya, Dan pendidikan kan bukan cuma pendidikan formal sebetulnya. Betul. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Tapi ujungnya ini penting. Dipaksa dulu. Tapi sebetulnya yang dirintis dari dulu itu kan orang itu harus nggak usah sekolah di bangku kuliah semua, tapi harus ada magangnya dan sebagainya, itu kan bagus. Tinggal nanti ini diteruskan aja. Tapi kan mudah-mudahan nanti Pak Brian ini saya kenal juga karena ITB loh dulu. Bisa melanjutkan yang baik-baik dari Pak Nadiem gitu ya. Tapi yang Menteri Pendidikan Dasar penting, makanya Kementerian Sosial dengan Sekolah Rakyat dan sebagainya itu bagus. Kalau mau lebih jauh lagi ya di situ supaya enggak kekurangan gizi dan sebagainya. Pasti itu ya. Semua memang ditujukan ke 2045. Pak Hermawan, kalau ini nih ada seorang Indonesia rata-rata average dan dia sendiri juga ya khawatir juga gitu ya dengan augmented human, dengan China dan lain-lain, kayak kita nggak bisa compete sama China. Saya sendiri juga punya brand, tapi sepertinya brand saya sendiri, dan bahkan pernah dapat award juga by the way dari marketer di Marketplace, nama brandnya Damn I Love Indonesia. Tapi dengan yang namanya produk China, dengan brand kayak H&M, Uniqlo, dan Zara, itu apa ya, brand kita benar-benar kayak ketutup banget gitu. Orang lebih appreciate brand luar tersebut. Nah, dan ketika saya ngobrol sama teman-teman UMKM, brand mereka pun juga kesulitan karena dari China, dari TikTok, dari Shopee, murahnya mati-matian, murah banget. Karena didukung sama pemerintahnya gitu. Jadi pemerintahnya ngesubsidi. Tadi saya tertarik Pak Hermawan bilang bahwa kalau kita tidak bisa bersaing sama Cina, ya udah kita gandeng sekalian. Nah, saya nggak ngerti aplikasinya gimana Pak kalau misalnya Saya seperti itu. Dewan Pakar Rasmindo, Asosiasi Mebel dan Handicraft, ketuanya Pak Dedi Rohimat, bosnya Vivere. Barusan ini kita meeting di Jogja, anggotanya 90% UKM. Yang kena duluan UKM. Betul. Karena UKM itu belum punya network, terus jalanin bisnisnya masih separuh-separuh. Dan maaf, saya dulu staf khususnya Menteri Koperasi dan UKM 5 tahun. Staf khusus. Wow. Zaman Pak Puspayoga 2014. Jadi saya tahu persis persoalan UKM itu bukan persoalan kurang duit, bukan kurang training, kurang apa. Itu semua pemerintah sudah, dan mereka suka nyalain pemerintah, kasihan pemerintah ini. Sebetulnya yang salah ya mereka sendiri tidak punya entrepreneurship yang tinggi, tidak punya sial yang tinggi. Wow. Kalau perusahaan gede cuma PIPM, Pandawa, Nakulo Sadewo, Productivity, Arjuno, Improvement, kemudian Professional Bima, Yudhistira itu kakaknya, itu cukup mental ini, tenar kan. PIPM itu kan orang sekolah, terus jadi pejabat gitu.
jadi CEO. Tapi kalau UKM itu kan mesti sial. Kreatif, innovation, entrepreneurship dan leadership. Nah ini sial ini persoalan pertama. Jadi ya kalau mau disingkat entrepreneurship-nya yang kurang gitu. Produktif juga enggak, improvement juga enggak. Maaf loh ini maaf sekali, saya ngerti banget. Jadi makanya sekarang saya punya asosiasi namanya Asia Small Business Federation. Anggotanya 10 negara, nanti Mei ketemu, April di Bali ketemu. Tiap 10 negara ini tak kumpulin. Dan kenapa kok konsentrasi di agri dari downstream to mainstream, instream to downstream? Karena petani itu UKM. Di beberapa negara di Indonesia dianggap UKM, nelayan apa itu UKM. Nggak punya entrepreneur, berangkat pagi ya jadi ya hobi aja. Betul. Nanti kalau enggak ya sudah terima nasib gitu dok. Entrepreneur mana mau terima nasib. Dan sudah kaya juga ngaku miskin ya. Itu loh. Jadi ya makanya persoalannya di China selalu dituduh itu subsidi pemerintah. Kalau ngomong sama Pak Dahlan Iskan yang sudah mengunjungi 100 kota di Cina, tapi ginjalnya dari Cina juga. Livernya bukan di ginjalnya lagi. Pak Hermawan ngomong kosong. Cuma orang keturunan Tionghoa di Indonesia yang ngotot karena tidak ada jalan lain terus jadi pengusaha. Enggak. Di situ itu semua entrepreneur katanya punya jiwa itu. Wow. Loh kok bisa? Iya. Dulu buktinya zaman Mao Zedong, pemimpin ketiga, semua kan miskin itu. Ya. Disapa persatukan tapi semua masuk pertanian, sawah. Nggak boleh punya pengusaha, nggak boleh kaya. Betul. Tapi zaman tech shopping kan, kalau gini terus gimana ini? Dia pergi ke Amerika minta, diterima lah orang sekolah sana. Itu loh orang Cina. Balik, bangun sendiri. Jadi saya pergi ke Timor Leste minggu lalu. Toko orang New Chinese. Saya enggak bilang Cintel ya. Kita Cindo sih Cintel. Cina Timor Leste. Cintel. Aku bilang sama orang-orang sana, gimana ini tiap 500 meter toko Cintel, toko Cintel, toko Cintel. Larisnya bukan main. Ini gak mati nih toko-toko UKM Timor Leste ini. Mati Pak. Orang Timor Leste-nya belanjanya di situ murah. Wow. Buka 24 jam. Aku dari Brasil ini. Christmas barusan tahun lalu aku di Sao Paulo. New Year di Rio. 7 hari aku di Rio. Mati nih. Orang Brasilnya, dia enggak bisa ngomong Portugis, enggak bisa. Murah aja. Dan pelayanannya bagus. Mau dianterin ke rumah, dianterin. Wow. Nah orang ini perlu ngomongnya atau apanya. Karena akhirnya barang itu bagus dan murah. Q bagus, C murah. Selesai. Ya. Jadi saya bilang sama Asmindo, kasihan ini UKM. Kalau bapak-bapak yang gede, ini masih bisa ngerangkul ini. If you cannot beat them, join them. Bisa kolaborasi, teknologinya pakai mereka, makin efisien lagi. Mereka enggak bisa ekspor ke Cina, ke Amerika karena pajaknya naik. Ya sudah, suruh invest di sini. Lah kalau yang UKM gimana? Ya mesti Asmindo ini yang ngumpulin, Asmindo yang ngatur, yang rundingan sama China. Jadi Daniel ini sebetulnya kekensenan saya kemarin Imlek Nasional Persatuan. Jangan sampai persatuan yang kita bikin mati-matian, Pak Prabowo sama mati-matian bikin seperti kemarin itu kan bagus sekali ya kalau bisa terus. Dan Tionghoa itu diakui sebagai suku yang berguna untuk Indonesia. Saya tidak pernah merasa saya orang Cina, ngomong Mandarin tidak bisa ya. Ya, sama kita berdua juga. Anak saya ngomongnya Inggris terus nih, padahal tidak pernah sekolah Inggris. Gimana? Anak saya sekolah Amerika dua-dua, tapi cucu saya tak sekolah Cina tidak mau dia. Untuk ngimbangi Inggris sama Indonesia. Indonesia sama Cina. Bilang next ini 2000 itu Cina. Karena QCDS itu bukan cuma karena pemerintahnya yang ngasih subsidi. Pemerintah itu memang ngasih subsidi dalam rangka bikin jalan, bikin apa. Fasilitas yang belum diperlukan disiapin sehingga logistik di sana kan lebih murah. Baju sekarang pesen makanya orang senang Just Tip dari Guangzhou. Ngapain beli baju di mall sini? Just Tip. Asal kenal sama orangnya, dicoba-coba, bagus,
300.000, 400.000 sudah kayak baju 1,5 juta Betul, di mall sini. betul. Aku ketemu sama anggota asosiasi garment itu yang pelindungnya Bu Powi Darsono ini, kita sudah mati. Kita tinggal punya brand aja. Ya tapi apa disalahkan mereka? QCDS itu Trump akan mati sendiri kalau biaya membuat di sana memang mahal. Sekarang dipaksa orang-orang itu suruh bikin di Amerika. Mahal sekali costnya. Berapa di New York? $18 satu Betul. jam. Illegal ya 15 lah. Gimana mau hidup? Iya. Tapi China sekarang juga makin mahal loh. Indonesia masih murah. Cuman masalah kinerja itu. Coba bayangkan. Di Indonesia saya dengar perusahaan sama kayak WeTV. Kerjanya 6 hari seminggu. 5 hari? 6 hari seminggu. 6 hari seminggu. Dan 9 Julio 9 pagi 9 malam 6 hari seminggu. Oke. Itu budaya katanya Pak Dahlan, itu yang tidak bisa dilawan Pak Hermawan. Dari kecil sudah diajari jaga toko, dipaksa. Makanya aku guru 20 tahun dulu. Kalau anaknya Cindo yang dokter yang apa ini kan, angkanya A9 apa, bersih penampilannya. Tapi anaknya yang Cindo yang pedagang-pedagang ini 5-6 enggak apa-apa pokoknya naik. Pokoknya enggak sampai enggak naik. Ya toh? Tapi nanti 10 tahun lagi yang kaya ini repot karena ulet. Ya. Ulet. Nah, yang sekolah-sekolah jadi insinyur apa jadi pegawai akhirnya. Sorry loh, jadi menurut saya kita harus mendorong CL. Ya. Augmented human itu adalah teknologi itu empower human supaya naik kelas dari PIPM menjadi CL. Dan organisasi tahun 45 itu saya ngaku 2045 kalau Indonesia mau masuk ke situ. Aku enggak tahu teknologinya sampai mana. Ada beberapa versi kan. Ada yang katanya sudah bukan agentik lagi. ASI katanya. Oh, apalagi tuh? Apa itu? Artificial Super Intelligence. Gila. Nanti yang sudah bukan agentik bisa langsung bertindak. Jadi dia nyerap datanya customer terus dia enggak nunggu perintah lagi. Ya. Dia langsung ngasih. Langsung. Sekarang aja sudah agentik kayak gitu. Tapi belum tepat. Ya. Kalau yang disarankan sama Netflix apa kan kadang-kadang lah kayak gini. You will love this movie. Enggak lah, ini rasanya enggak. Nanti mungkin 2045 sudah tepat sekali itu. Iya, betul, pasti. Nah, jadi ya makanya yang penting kita naik kelas. Jangan sampai disetir AI. Kita juga menggunakan AI untuk melawan itu. Betul. Supaya kita bisa masuk ke tiap-tiap orang ini. Brand nanti juga perlu. Betul. Makanya kita ini kerjasama sama Kotter Marketing Group China. Sana cover China, kita Asia. Tukar menukar. Wow. Kolaborasi. If you cannot beat them, join them. Tiap tahun mereka datang. Sudah 2 tahun ini, Desember datang. Barusan ini bawa 15 orang dari Cina yang kepingin tahu Indonesia. Wow. Banyak yang gak bisa ngomong Inggris. Gak apa-apa. Lihat-lihat Indonesia, diajak mana-mana seneng. Waduh, ini lihat-lihat terus pulang. Tapi mikir dia. Iya. Ini apalagi ini mati enggak ini kalau kayak gini nih. Tapi kita juga bawa ini rombongan nanti ke Cina ini. Nanti Juli ini. Mereka belajar. Iya, belajar sampai sana bagaimana QCDS-nya dan apakah ada peluang kita masuk sana. Walaupun enggak gampang. Pasti. Karena katanya Pak Dahlan, kita bikin apa dia bisa. Iya. Durian aja mereka mau bikin kok. Durian itu mau bikin gimana itu? Gimana itu? Jadi ya memang sekarang kalau Cina mengalahkan Barat susah karena Barat itu masih banyak yang bagus. Banyak yang bagus pendidikan. Daniel sendiri sekolah di Australia, pendidikan Barat, istrinya setengah bule. Jadi ya kita itu kan sudah ke barat-baratan ini. Cucuku sekolahnya di Indonesia terus tapi ngomong Inggrisnya aku enggak ngerti apa ini. Nah, tak bilangnya sekarang seimbang dong. Chinese juga. Karena 2045 aku yakin, seyakin-yakinnya
Trump ini kan ya cuma 4 tahun tuh. Hmm, Belum tentu terus ini. betul. Jadi nanti ganti-ganti di barat karena percaya ganti-ganti. Yang sini meritokrasi, Betul. pragmatis, and honesty. Korupsi, Dimatiin langsung. jadi ya MPH. Vietnam juga kayak gitu. Saingannya Telkomsel di Telemor di Timor Leste itu aku lihat masuknya 6 hari seminggu. Oh. Nah di Indonesia ini belum sepinter barat, belum sekaya barat, tapi sudah ke barat-baratan kadang-kadang. Maaf loh ini kritik ke dalam ini. Kita tidak perlu gitu ya. Sekarang kita jadi sadar. Kita itu belum apa-apa utang. Hidup di atas kemampuan. Karena itu bisnis paling bagus di Indonesia ini bisnis duit katanya Pak Mokhtar Yadi. Karena banyak orang berani hidup di atas kemampuan. Yang nyiptain ekonomi kredit itu siapa? Amerika. Orang di Amerika kan banyak hidup di luar kemampuan. Kredit semua tuh. Banyak hutang semua. Begitu di fire bingung. Iya. Berontak. Entrepreneur. Enggak. Kalau sudah entrepreneur. Punya 10 rupiah dipakai 6 rupiah. 5 rupiah. Sisanya ditabung. Kalau ada emergency, invest dan sebagainya. Itu Nabi Muhammad sebetulnya. Makanya belajarlah sampai negara Cina. Karena Nabi Muhammad tahun 500 berapa itu Silk Road itu namanya Silk Road itu. Silk Road, betul. Ya orang Cina menawarkan. Waktu balik, aku lihat di show-nya itu mati separuh. Yang dipakai jalan itu oleh Marco Polo kan. Iya. Balik dari situ, kok enak orang Cina ke Eropa. Gua mau ke Cina. Akhirnya kan kalau lihat ceritanya kan Marco Polo itu jadi penasihat raja dan sebagainya. Dan balik kaya. Marco Polo itu matinya kaya karena dia belajar dari China. Padahal China itu Genghis Khan waktu diduduki Mongol itu. Saya lihat dunia ini geopolitiknya 2. Nah Indonesia itu memang ya sekarang serba susah ya. Kalau jadi presiden ya susah ya. Memang kasihan. Aku lihat Pak Prabowo ini kasihan. Kesini dimarahin orang, ke situ dimarahin orang. Ya tapi terus gimana? Kalau Anda jadi presiden memang bisa. Nggak gampang. Nggak ikut sini gimana? Nah perintahnya harus non-blok ya. Non-blok tapi ya nggak gampang tuh. Bisa kejauhan nih Pak. Harus pinter-pinter diplomasi, pinter-pinter apa, dan sambil mengambil risiko. Ya. Dan sambil memperbaiki di dalam. Ya. Di mana 2045 ini kuncinya cuma satu. Dari PIPM jadi Siel. Dari Pandawa jadilah Punokawan. Siel, CIEL, Bagong, Petruk, Gareng, Semar. Di dalam buku saya ada. Entrepreneur Marketing. Untuk pertama kali loh, makanya diluncurkannya di Jenewa. WIPO, World Intellectual Property Organization. Buku itu yang sebelum ini kan KTE toh, ini kan T ini. Buku terakhir T itu ini buku terakhir E ini. Yang E nanti yang balance scorecard. Yang E pertama kan memperkenalkan Siel dan PIPM. Aku waktu itu di Interlaken ikut rombongan Eger buka toko di Interlaken. Aku juga nganjurin Pak Roni. Pak Roni tanya sama saya, Pak Irwan kan konsultan saya, konsultan training, maksudnya training. Saya ini untung banyak loh waktu vaksin, waktu apa itu COVID. Karena Pak Jokowi beli Eger kan? Iya. Terus outdoor, semua kan outskirt itu. Apa yang harus saya lakukan kalau untung 2 kali ini? Bapak benar, investnya mau di mana? Eger ini kan bukan nama Indonesia Pak. Nama mana? Swiss. Didaftarin. Namanya gunung. Saya hiking dulu. Waduh, buka di Swiss Pak. Disungguhani sama dia. Gila. Dan saya diajak ke sana. Peresmian tokonya. Wow. Tak bilangi rugi enggak apa-apa Pak. Pokoknya nanti dibuat branding aja ini di Indonesia. Untung sekarang. Jadi sekarang dia punya divisi internasional. Sudah punya di Malaysia 3 toko. Gila. Di Indonesia sudah di mana-mana. Iya. Nah, jadi saya bilang ke Pak Roni, saya seneng Pak Roni nurutin saya buka di Swiss. Brandingnya kuat. Iya. Tapi saya enggak nganjurin untuk buka divisi internasional. Saya kan entrepreneur.
Lebih berani ngambil risiko. Ini kan punya saya katanya. Gila. Amazing. Gila. The real entrepreneur. Dan saya ketemu wali kota Swiss. Wali kota Interlaken itu. Jadi orang Jungfrau mau ke Swiss itu kan mesti lewat Jungfrau. Terus naik ke Gunung Alpen itu. Antara lain Alpen itu ya Eiger itu. Gila. Ya. Itu lewat situ, itu jalan raya. Jadi dia kok mahal gini. Saya harus berani di sini untuk crowded. Gila. Hitung-hitungannya. Dan arsiteknya dipakai Eropa. Eropa. Orang Indonesia tapi yang budaya Eropa. Separuh-separuh kayak istri gitu mungkin ya. Terus barangnya lain. Tapi Eiger. Tak lihat sama merek-merek lokal lain. Wah, harganya 2/3-nya. Cukup 2/3. Tapi lebih bervariasi. Sekarang sukses. Jadi saya di situ telepon sama duta besar di Jenewa, PTRI namanya, Persatuan Tetap Republik Indonesia. Pak, saya ini punya buku baru. Aku cerita CLPIPM Entrepreneur Marketing waktu itu kan barusan terbit 2023 itu ya, kalau nggak salah. Ayo cepat ke Jenewa, mundur Pak Hermawan. Nanti kita luncurkan di gedung WIPO, World Intellectual. Sungguhan lah, World Intellectual Property. Iya, propertinya Indonesia itu katanya. Bapak yang mikir, nanti tak undangin duta besar masyarakat Indonesia. Tak tunda Pak. Tak tunda, aku dari Interlaken naik kereta ke Jenewa. Tak tunda 3 malam. Meluncurkan buku Entrepreneur Marketing. Buku pertamanya ini. CLPIPM. Kalau ini QCDS-nya ini. Yang tengahnya. Tapi tengahnya sudah tak tata. Bahwa akhirnya center daripada organisasi itu ya operation. Betul. Jadi makanya ada yang kecewa sama aku. Ini marketing. PDB aku percaya diferensiasi. Kedua teknologi percaya. Sekarang kok jadi kayak gini nih loh, ada finance-nya. Entrepreneurship. Bapak ini aku bilang sama bos di Thailand itu yang gemar buku saya. Sangsuk namanya. Mr. Sangsuk. Tak bilangi Kun Sangsuk. You are upset with me because you are blinded in a very traditional marketing concept. But new marketing concept is marketing cannot do anything if there is no financial result. And betul. how to do it through operation. CL, PIPM, UCD. Dan itu berarti covernya yang di depan itu adalah Punokawan. Saya sekarang kerjasama sama Puno Pals. Tak Puno panggil, Pals, ya. tak panggil kemarin orangnya dari Jogja. Soalnya aku datang ke Dagadu, loh kok ada Puno Pals, aku beli. Ya. Kemarin datang ke kantor, kamu bikin Puno Pals kok berani kamu? Iya Pak, itu gong, teruk, reng, mar. Loh apa itu? Dia terang sifatnya. Itu sama dengan sial. Ya sama lah Pak, kalau disama-samakan iyalah, ada kreativitinya toh. Nah, dia mau tak ajak, aku nih kalau ketemu kan selalu bilang apa yang saya bisa bantu untuk dia kan selalu seperti baru itu. gitu, jadi dia kepingin itu kan Indonesia asli Pak, India kan enggak ada itu. Punokawan enggak ada di Mahabharata enggak ada Pak. Betul. Itu betul. Indonesia asli. Betul. Jawa, Sunda, Bali. Indonesia asli. Jadi ilmuku ilmu Indonesia Pak. Iya. Betul. Ya, ya mudah-mudahan ini sekolah sukses ini sukses lah terus. Amin. Tapi jangan berhenti mendiferensiasi loh Pak. Nanti berubah apa lagi, rubah lagi. Pastinya. Pak Hermawan, ini pertanyaan terakhir yang biasa saya tanya ke setiap mentor kami. Apa definisi sukses untuk seorang Hermawan Kartajaya? Saya tidak punya definisi sukses itu terus terang. Karena saya terus belajar ya. Saya belajar terakhir sama Pak Mokhtar Yadi masih 2 hari yang lalu. Saya diterima di Karawaci, saya belajar lagi yang baru. Wow. Ternyata orang itu tidak ada batasnya, unlimited. 98 masih bisa minum es krim, makan durian, makan daging merah, jalannya tegap, kulitnya bersih, tidak stem cell, dan masih tanya sama saya, AI itu apa. Jadi menurut saya, the passion ya. Passionnya selalu hidup di kalau you have the passion made possible katanya Singapura. Passion with? Made possible. Itu positioningnya Singapura sekarang passion made possible. Karena dia tidak punya apa-apa. Dulu uniquely Singapura. Dulu terus New Asia pernah.
Sekarang passion meet possible. Aku dulu konsultannya Singapore Tourism Board di Indonesia 2 tahun. Pernah diajak ke Singapura memimpin STB seluruh dunia dikumpulin. Aku tahu lah orang-orang ini tidak senang sama unik di Singapura karena diketawain orang apa yang unik di Singapura itu. Akhirnya kita sudah diskusi 2 hari, nyewa aku dong orang Indonesia karena dianggap customer yang terbaik tuh. Kita bilang ini tidak cocok. Sekarang passion made possible. Passion apa? Pokoknya passion possible. Passion made possible. Saya percaya bahwa passion lah yang membuat orang sukses. Saya termasuk tidak sukses ini. Dan jangan merasa sukses. Kalau Anda sudah merasa sukses, Anda tidak akan sukses. Anda selalu tidak boleh merasa sukses. Jadi Anda mencari terus, tidak terima terus, supaya tidak pernah menerima sukses dan passion ya menurut aku. Passion. Terima kasih Pak Hermawan. Passion. That was beautiful. Dan ini dia kelas kita hari ini di Sekolah Sukses bersama the one and only Bapak Hermawan Kartajaya. Ini benar-benar bagus sekali. Thank you banget Pak. And ya kita ketemu lagi di episode berikutnya di Sekolah Sukses. And for now, be inspired.